Ya. Baik, selamat pagi Ibu Neni Triana. Apakah betul? Selamat pagi, Mbak. Iya, betul, saya Neni Oke. Triana. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Ailin Diva Nirwana Budi. Ibu bisa memanggil saya dengan Mbak Ailin. Kemudian yang akan menemani Ibu kurang lebih 1 jam ke depan selama wawancara ini berlangsung. Ya, Oke, baik. Kemudian izin Ibu untuk wawancara ini akan saya rekam dan juga saya catat ya. Apakah berkenan? ya, Oke, boleh. baik. Oke, eh, kita mulai ya wawancaranya. Baik, Ibu Neni Triana bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, nama saya Neni Triana. Saat ini sedang bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 8. Oke, baik. Eh, sudah cukup perkenalannya? Sudah cukup. Oke, baik. Kita langsung ke wawancaranya ya. Jadi, Boleh. Ibu, saya mau bertanya, apakah eh, sebelumnya di pengalaman sebelumnya kan setelah saya baca CV-nya, Ibu sekarang sudah bekerja ya. Itu Ya, pernah betul. tidak dihadapkan di situasi di mana ibu itu menemukan masalah yang kompleks dan bagaimana ibu menyelesaikan masalah tersebut. Bisa diceritakan lebih lanjutnya, kemudian lebih detailnya terkait pengalaman ibu yang dihadapkan dengan masalah yang cukup kompleks. Seperti itu. Pernah sih. Eh, Perlu beberapa cerita atau boleh beberapa cerita atau cukup satu aja, Mbak? Eh, Cukup satu aja yang ibu anggap itu benar-benar sangat kompleks gitu bagi ibu yang berkesan gitu ceritanya. Oke. Jadi pada saat itu, ini terkait dengan ini aja ya. Hmm, Oke, saya mau cerita terkait dengan, jadi gini, tadi kan saya bercerita bahwa saya bekerja di balai, di kehutanan ya, di Kementerian Kehutanan. Nah, jadi sebelum saat ini saya bekerja di kantor ini, sebelumnya bekerja di Balai Pengelolaan Hutan Lestari. Nah, salah satu tusinya itu adalah eh, melaksanakan tata usaha kehutanan. Jadi peredaran hasil hutan atau hasil hutan kayu atau non kayu itu menjadi fungsi dari balai kami. Nah, di Bali itu eh, sebenarnya ada beberapa pelaku usaha sektor kehutanan dan yang paling banyak itu adalah perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial itu kan memiliki kewajiban untuk membayar penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini sama sekali belum pernah membayar, Mbak Ailin. Nah, jadi pada suatu saat ada teman dari dinas datang ke kantor kami waktu itu di BPHL, kemudian menanyakan, waktu itu kan nggak salah menanyakan terkait ganis. Nah, karena kami waktu itu aware terhadap kenapa sih kok Bali ini belum pernah bisa membayar ya. Maksudnya perhutanan sosialnya itu belum pernah membayar PNBP. Maka waktu itu kami bilang kalau misalnya memang Dinas Kehutanan eh, mau untuk mendorong ini, kita siap untuk membantu. Nah, akhirnya suatu saat alhamdulillah ada rapat dan waktu itu balai kami diundang dan kebetulan saya juga diundang waktu itu. Nah, terus saya diajak maksudnya, diajak oleh atasan saya untuk datang ke rapat itu dan eh, karena itu merupakan momentum yang menurut menurut saya waktu itu pas karena waktu itu beberapa stakeholder yang terlibat untuk bisa menyelesaikan masalah ini ada, maka waktu itu kami florkan bagaimana supaya masyarakat perhutanan sosial ini bisa membayar pajak, membayar penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan. Nah, setelah itu kami urun rembuk, habis gitu kami menganalisis ya. Jadi memang ada beberapa
stakeholder atau unit atau satker yang mesti terlibat. Ada dari Balai Perhutanan Sosial, kemudian ada dari Dinas Kehutanan Provinsi, kemudian ada dari Kesatuan Pengelolaan Hutan, dari Balai Pengelolaan Hutan sendiri, kemudian dari Jakarta juga terlibat gitu. Nah, otomatis ketika eh, setelah setelah semuanya itu sepakat dalam rapat itu bahwa oke kita akan eksekusi bahwa ini harus harus bisa nih untuk ngebayar. Nah, kita waktu itu udah sepakat nih. Habis itu kita menganalisis, kami menganalisis gapnya di mana-mana di mana. Nah, baru kemudian eh, apa kita mencoba untuk menyelesaikan gap itu. Jadi misalnya gini. Untuk membayar itu kan harus ada ganis. Nah, ganis itu kebetulan di PS ini nggak ada, Mbak. Kemudian di KPH nggak ada. Oke, solusinya apa? Oh ya, solusinya pinjam pakai. Nah, karena jalinan hubungan kerjasamanya udah baik ya, dan kemudian semua stakeholder yang pada saat rapat itu udah komitmen untuk oke kita eksekusi, maka untuk menyelesaikan hal itu lebih mudah gitu, Mbak. Jadi emang kolaborasi itu emang sangat penting ketika mau menyelesaikan masalah. Nah, tadi urusan Ganis. Ganis pinjam pakai kemana? Oh, di KPH. Karena waktu itu posisinya di KPH Bali Barat yang akan kita eksekusi duluan. KPH Bali Barat nggak ada, berarti lari ke KPH Bali Utara. KPH Bali Utara dicek di sistem informasi Siganisud waktu itu siapa yang ada. Ternyata ada nih namanya. Kami hubungi, terus gimana berkenan atau enggak untuk bisa dipinjam pakai gitu. Alhamdulillah orangnya mau, kemudian dinasnya juga setuju, kita koordinasi ke Jakarta. Jakarta akan membantu. Nah, kemudian setelah urusan Ganes selesai nih, ada lagi untuk masuk ke sana itu si si masyarakat perhutanan sosial itu kan harus punya NPWP, Mbak. Nah, dan ternyata ketika kami datang ke lapangan, itu tuh jarang sekali yang aware untuk mengurus NPWP. Nah, akhirnya kami konsultasi lagi ke Jakarta. Ini siapa ini kira-kira yang bisa? Oh ya sudah satu aja ke ketua kelompok gitu. Kalau nggak ada, pakai kan kalau perhutanan sosial itu ada beberapa skema ya Mbak ya. Akhirnya kita waktu itu sambil menunggu urusan NPWP selesai, kami memilih kemitraan kehutanan di mana wajib bayarnya waktu itu adalah KPH. Nah, oke kita eksekusi KPH dulu. Selesai. Nah, terus waktu masuk ke ini mau membayar, kita analisis lagi nih, apa yang kurang itu. Oh, ternyata yang kurang itu adalah rencana kerja usaha yang 10 tahunan. Kemudian rencana rencana kerja usaha 10 tahunan itu harus di breakdown per tahunan namanya rencana kerja tahunan. Nah, ini belum ada waktu itu. Nah, kami koordinasi ke Balai Perhutanan Sosial. Ke Balai Perhutanan Sosial minta dukungan, kemudian kami mempelajari standarnya seperti eh, kami waktu itu juga mengundang penyuluh. Jadi emang banyak sekali yang dilibatkan. Penyuluh oke akan membantu dan kita sendiri dari BPH juga harus paham standar kan ya. Jadi paham standar. Oh ya, akhirnya waktu itu kita bantuin untuk membuat, penyuluhnya juga ikut membantu. Balai PS menyetujui, akhirnya selesai. Nah, sampai di sana waktu itu ini nih udah bisa nih dieksekusi. Nah, turun ke lapangan, datang ke KPH Bali Barat. Ke KPH Bali Barat waktu itu sebelum turun sih kami udah ngomong di kantor nih. Pokoknya untuk operator ini minta tolong standby. Kepala balai juga sudah oke. Kepala dinas waktu itu. Nah, waktu mau eksekusi ini udah di lapangan. Ini nih waktu mau pinjam pakai, kepala dinasnya entah kemana gitu. Akhirnya, aduh minta tolong sudah cepet-cepet gitu kan. Terus kepala KPH-nya ngomong minta restu karena ternyata alhamdulillah waktu itu tanda tangannya tidak manual. Jadi cukup dengan tanda tangan elektronik itu sangat membantu sekali. Habis itu via telepon itu tadi lagi-lagi karena komitmen ya, komitmen semua pihak bahwa akan diselesaikan masalah ini dan kolaborasinya emang waktu itu eh, kolaborasinya udah baik. Akhirnya dengan via telepon aja selesai gitu. Nah, akhirnya, alhamdulillah waktu itu untuk pertama kalinya di Provinsi Bali bisa ngebayar PSDA
DR dan kami wah luar biasa senangnya kayak gitu Mbak. Hmm. Oke, baik. Wah, sungguh pengalaman yang kayak saya mendengar ceritanya udah sangat berkesan sekali ya, Nah, walaupun sangat kompleks betul. perjalanannya. Oke, baik. Tadi sempat Ibu Neni mention bahwa saya kan Ibu diajak dan diundang ya oleh atasan Ibu pertamanya untuk di rapat tersebut gitu Ya, kan. Kemudian betul. berujung nih banyak nih mulai dari menganalisisganisnya, terus ketemu solusinya, perlu Mm. kolaborasi juga di antara berbagai pihak biar bersinergi menyelesaikan Betul. permasalahan ini gitu kan. Kemudian tapi untuk apa ya tugas atau job desk spesifik yang Ibu Neni lakukan dalam apa dalam menyelesaikan permasalahan ini tuh seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak? Kalau posisi saya waktu itu kayak semacam mohon maaf kayak think tanknya gitulah. Think tank itu kalau Jadi boleh gini, tahu seperti apa ya? ya, jadi misalnya gini pada saat rapat gitu kan, ya bukan memamerkan diri ya. Jadi eh, bu, jadi gini pada saat rapat sudah 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 bisa menyampaikan mengidentifikasi masalah. Kemudian dari identifikasi masalah, kemudian bisa apa ya istilahnya membuat bahwa semua yang ada di ruangan itu bisa oke. Kemudian setelah oke, bagian analisis itu waktu itu juga saya. Jadi yang standarnya seperti apa, bolongnya seperti apa, nambalnya seperti apa, itu waktu itu emang backbone-nya sih, boleh dikatakan kayak gitu. Hmm, Oke, baik. Kemudian Mbak, pasti. tapi gini Mm-mm, Mbak, maksudnya gini, memang backbone, tapi ketika mm-mm, untuk eksekusi tetap membutuhkan orang lain ya. Jadi misalnya kayak misalnya RKPS gitu. Oh ya, untuk ini bisa seperti ini, tapi tolong dibantu ya ini Kak. Tadi ada ngomong penyuluh, kemudian pada saat pinjam pakai ada SI operator yang itu bukan saya gitu. Jadi emang benar-benar mm. kolaborasi sih. Oke, baik. Kemudian tadi juga sempat dimention bahwasanya ini kan tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi dengan berbagai pihak ya yang bersinergi kemudian akhirnya bisa tercapai, bisa selesai ini permasalahannya gitu kan. Ya. Apakah di dalam apa eh, permasalahan tersebut, pengalaman tersebut itu tuh ada situasi yang membuat itu apa ya cara pikir atau pendekatannya karena ini kan terdiri dari banyak kepala itu ya kayak Hmm. butuh adjustment atau adaptasi atau penyesuaian gitu nggak? Bisa Ya. kalau misalnya ada bisa diceritakan lagi. Yang jelas harus open minded sih. Jadi Mm-mm. semuanya harus open minded, semua harus mau menerima masukan. Jadi misalnya BPHL waktu itu sebagai leadernya nggak bisa nggak bisa fix minded. Oke, pakai caraku gitu nggak bisa karena memang masukan masukan orang lain bisa jadi itu lebih bagus, lebih efisien, lebih efektif. Jadi emang Oke, harus open baik. minded ya. Oke, baik. Kemudian tadi sempat dimention ya harus open minded. Kemudian di situ posisinya tadi BPHL sebagai leadernya wajib untuk apa ya? Ya terbuka ya dengan Mm-mm, saran-saran apa pihak-pihak yang lain yang betul. berkolaborasi. Kemudian itu ada apa ya? Ada contoh lainnya nggak dari penerapan open minded itu yang dilakukan pada saat itu? Kayak spesifiknya saran yang apa? Yang akhirnya dipakai itu seperti apa? Tapi awalnya seperti apa gitu? Contohnya gini, waktu itu yang pada saat pembayaran ya, pada saat pembayaran itu, waduh, ini harus ke bank persepsi misalnya. Waktu itu pokoknya karena ada beberapa kendala di lapangan sehingga eksekusinya sampai sore dan jam jam ininya tutup, Mbak. Jam apanya? Jam kerja banknya tutup, kantor pos tutup gitu. Padahal waktu itu udah pokoknya hari itu juga harus bisa karena ketika orang kan gini untuk bisa mencapai hal yang besar biasanya butuh momentum entah itu meskipun kecil tapi momentum itu menjadi sebuah sebuah apa ya sebuah jalan untuk ngebuka jalan selanjutnya gitu loh. Nah, kami waktu itu udah pokoknya harus jadi gitu kan. Udah semuanya itu harus jadi. Nah, akhirnya setelah telepon sana, telepon sini nggak bisa gitu. Terus
baru keinget, ih kenapa nggak pakai ini aja, internet banking gitu. Nah, ya kayak itu kan sepele ya, padahal kita sering-sering Ya. melakukan. Tapi ketika emang Mm-mm. lagi hektik, kadang-kadang nggak ini gitu, nggak apa Hmm, Mbak, nggak 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 terpikir. kepikiran ya, nggak kepikiran. Oke. Oke, baik. Jadi solusi atas itu jadi akhirnya pakai internet banking ya, Ya, dan berarti hanya akhirnya pakai ini. berhasil ya. Alhamdulillah Oke, ya. Hasil. baik. Kemudian, oh baik. Oh, tadi kan sempat dimention bahwasanya juga di kolaborasi ini penting banget ya untuk open minded. Kita masih di ngomongin di open minded gitu kan. Apakah di dalam forum tersebut gitu, Ibu Neni merasa apa semua pihak nih yang berkolaborasi itu menerapkan menerapkan sikap tersebut, menerapkan open minded tersebut atau Yes, bagaimana? betul, betul, betul. Semuanya Oke. alhamdulillah waktu itu Mm-mm. semesta mendukung lah. Jadi emang karena itu tadi dari awal memang kita sudah berkomitmen bahwa ini harus jadi harus selesai. Kemudian ya waktu itu emang semuanya jadi sepakat gitu. Oh ya, masukan segala masukan dari siapapun ditampung di mana yang terbaik itu yang kita pilih tanpa harus melihat siapa yang usul apa satker mana yang usul nggak seperti itu. Yang penting ini bisa bisa selesai nih gitu. Hmm. Oke, baik. Kemudian ya apa permasalahan ini kan berkaitan sama tadi ya bahwasanya Balai Pengelolaan Hutan Lestari itu perlu membayar penerimaan negara yang bukan pajak gitu kan. Bukan Mbak, Kemudian pas oh bukan. Jadi yang wajib membayar itu adalah mm, perhutanan sosial. perhutanan Pemegang izin sosial, perhutanan sosialnya. Nah, pegang kebetulan izin. Balai Pengelolaan Hutan Lestari itu memiliki tusi terkait dengan peredaran hasil hutan dan termasuk juga di penarikan PNBP tadi. Oke, baik, baik, baik. Berarti kehutanan sosial ya yang punya tanggung Ya, jawab. Oke, baik. Jadi perhutanan sosial memiliki tanggung jawab membayar penerimaan negara yang bukan pajak tersebut gitu kan. pemegang izin Ke- Mbak ya. Pemegang Pemegang izin, izin. Oke, pemegang izin perhutanan sosial. pemegang izin perhutanan sosial. Oke, Iya. baik. Kemudian apa dengan apa step by step yang sudah dilakukan ya, mulai dari tadi kita ada ngomongin tentang Ganis gitu kan, kemudian mengurus NPWP ternyata yang di orang sekitar sebut itu belum apa ya, belum banyak yang aware bahkan belum punya terkait NPWP, kemudian juga eksekusi ternyata pas pengumpulan itu ternyata sampai sore dan jam banknya kerja banknya harus tutup, kemudian akhirnya terpikirkan untuk oh iya pakai internet banking gitu kan. Itu apa bisa diceritakan lebih lanjut nggak sih terkait apa SOP-nya itu kenapa kok Bali bisa itu first time-nya bayar gitu kan. Tahun-tahun sebelumnya tuh seperti apa gitu. Kan kenapa SOP-nya tuh Bali baru bisa membayarnya di tahun itu gitu. Sebenarnya Nah, SOP-nya tuh seperti apa gitu. kalau SOP sebenarnya sudah ada sih Mbak ya. Mm, Jadi kalau ngomongin SOP sepertinya gini. Jadi kan tadi saya bilang bahwa pemegang izin perhutanan sosial itu memiliki kewajiban untuk membayar penerimaan negara bukan pajak ke kas negara. Nah, itu tuh pertama dia harus punya RKPS. RKPS itu yang tadi saya bilang 10 tahunan. Nah, mm, kemudian RKPS ini harus di breakdown lagi ke rencana kerja tahunan. Nah, ini harus ada, Mbak. Karena ini menjadi syarat bahwa hasil hutan baik itu kayu atau non kayu dikatakan legal selain dia punya pemegang izin, dia harus punya RKPS dan RKT. Nah, mm, itu syarat. Kemudian untuk bisa membayar membayar PNBP itu dia harus memiliki tadi ya Ganis. Kemudian membayarnya ini karena memakai sistem informasi, maka di sana memang eh, kan pemegang perhutanan sosial itu memang masyarakat sekitar, sekitar hutan yang tergolong menengah ke bawah ya Mbak ya. Nah, jadi itu memang ada kendala juga di sistem informasi seperti apa. Nah, kemudian ini nih standar ini nih jadi apa saja syarat apa saja supaya wajib bayar itu bisa membayar PNBP, prosesnya seperti apa. Ini waktu itu yang belum dipahami oleh eh,
pemegang izin perhutanan sosial dan KPH maupun dinas gitu. Makanya Hmm, pada saat mengurai atau menganalisis supaya proses ini bisa jalan, itu memang harus paham dulu standar. hmm, Jadi standarnya itu harus paham dulu, oh supaya ini bisa. Tadi kan saya cerita ya bahwa pertama persyaratannya apa, kemudian kita lihat dicek lagi di lapangan gapnya seperti apa. Nah jadi emang gapnya itu banyak waktu itu, nah itu dan harus ditutupi kayak gitu Mbak. oke, baik. Oke, em, oke, sebentar. Oke. Kemudian di pengurusan di mengurus apa tadi? Perizinan, Hmm, perizinan, perizinan tersebut itu selain SOP gitu kan? Apakah ada apa ya? Detail-detail kecil yang harus diperhatikan gitu selain apa? Selain banyak, dari SOP-nya itu sendiri, bisa banyak. disebutkan nggak contoh Banyak detailnya ketika seperti apa? mm-mm. Jadi selain punya NPWP, punya RKPS, punya RKT, pada saat masuk ke dalam sistem informasi tadi ya, punya Siganis ketika masuk ketika akan membayar masuk ke dalam sistem informasi Mm-mm. itu ternyata nggak hanya upload gitu aja Mbak, tapi juga Mm, kita harus tahu jenisnya apa, jenis yang mau mm, dibayar. Kemudian pada saat input data itu juga ditanyakan ada istilahnya TPK Mbak, tempat penimbunan. Kalau HBK berarti tempat penimbunan hasil hutan bukan kayu. Kalau kalau kayu berarti tempat penimbunan kayu. Yang itu juga lokasinya ternyata harus diupload juga di dalam si Hut. Nah, pada saat tadi yang pertama kali mau ngebayar itu kami pertama, oh ternyata harus kayak gini ya. Terus kita harus membuka peta lagi, peta izinnya ya, di mana kemudian kita overlay dengan jalan. Karena kan kalau TPK mestinya, ATP HHBK, tempat penimbunan HHBK itu, mestinya kan harusnya di pinggir jalan. Jadi kita harus ngasih titik koordinat di lokasi yang sekiranya masuk akal bahwa di situ eh, mobil atau pick up itu bisa ngambil gitu loh Mbak. Nah itu juga kadang-kadang nggak terpikirkan. Kemudian mm, pada saat menginput ke dalam sistem informasi, dia itu juga minta blok, meminta peta. Nah itu kadang-kadang ketika orang nggak paham membaca RKPS atau tidak tidak paham membaca rencana RPHJP-nya KPH, nggak akan bisa ngisi hal itu, Mbak. Gitu. Oke, baik, 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 baik. Oke, kemudian juga, bentar, oke. Oh, ini masih saya kulik lagi terkait ini ya, apa berkolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu kan. Ya. Apakah di dalam tugas tersebut gitu kan peran Bu Neni dalam apa ya, mengontrol sama mengelola suatu tugas kayak yang lebih spesifik itu seperti apa? Kan tadi sempat dimention tugas spesifiknya tuh menjadi backbone-nya ya, yang Hmm. menentukan standar, kemudian juga solusinya Hmm. seperti apa, kemudian dari standar kemudian solusi yang didiskusikan melalui forum tersebut kan tentunya pasti ada apa ya em, yang harus dikontrol, yang harus dikelola gitu. Apa bisa diceritakan lebih detail lagi nggak terkait apa sih yang dikelola sama yang dikontrol setelah hasil forum tersebut tercipta standar dan juga solusinya gitu. Yang harus dikontrol ya jelas syarat-syaratnya ya, Mbak ya. Syarat-syarat kan harus terpenuhi. Itu yang paling utama sih. Jadi Kak tadi Oke. ya RKPS wajib ada, RKT wajib ada, Ganis harus punya. Tadi titik apa lokasinya di mana, peta apa, blok apa. RPHJP-nya KPH harus ada. RPHJPD-nya KPH harus ada. Kemudian uang yang paling penting. Jadi petani harus menyediakan uang juga nih, karena kan harus ngebayar gitu. Oke. Baik. Kemudian apa pencapaian dari apa proyek ini itu kan Mm-mm. first time ya, berarti Balinya udah Betul. bisa membayar ini Mm-mm. apa hal tersebut gitu kan. Ya. Kemudian ada nggak sih yang dilakukan kayak maintenance-nya untuk oh
apa tahun-tahun ke depannya itu bisa bayar apa bisa membayar kembali gitu kan mengikuti sesuai SOP yang ada gitu. Ah, Apa? betul. Mm-mm. Ya, jadi tadi kan saya bilang tuh bahwa untuk bisa mencapai hal, untuk membuka jalan tuh kan kadang kita perlu membuka semak gitu kan. Nah, yang tadi saya ceritakan itu adalah proses ketika membuka semak gitu, Mbak. Jadi ketika membuka semak, semaknya terbuka, ternyata emang jalannya gampang gitu. Nah, akhirnya ini kok dikopi oleh KPH-KPH lain, dikopi Mm. oleh perhutanan sosial yang lain, dan alhamdulillah sampai sekarang, kemarin sempat saya cek di SIPNBP-nya Direktorat Dirjen PHL, Bali masih konsisten untuk membayar. Oh, oke 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 oke. Ya. Wah. Hmm. Dan itu waktu itu gini. Jadi yang paling untuk apa ya? Untuk istilahnya untuk membakar semangat lah pada saat di forum itu. Bali itu harus menjadi kiblatnya pengelolaan perhutanan sosial. Jadi semacam menjadi apa ya? Jargon penyemangat lah. Coba bayangin ketika kita kerja terus bisa memil, me- men- bekerja kemudian bisa apa memberikan dampak gitu ya, itu kan menyenangkan sekali kayak gitu. Dan itu waktu itu emang forum oke gitu. Jadi Bali adalah kiblat pengelolaan perhutanan sosial. Waktu itu yang udah bisa sebenarnya Jogja, tapi Jogja kecil ya. Makanya Bali harus bisa ngikutin Jogja nih, jangan hanya Jogja aja gitu. Dan itu emang Hmm. mantap, alhamdulillah sampai sekarang. Oke, baik. Kemudian apa setelah Ibu Neni ceritakan ini masalahnya kan lumayan complicated ya, Ya, makanya membutuhkan apa kolaborasi dari banyak pihak gitu kan. ya, Tentunya kan betul. ini apa ya tidak bisa selesai 1 atau 2 hari gitu ya. Ya, Eh, betul. buat penyelesaian permasalahan ini tuh membutuhkan waktu berapa lama? Apakah apa ya ditarget gitu? Apakah ada ketentuan yang misalnya atasannya bilang oke harus selesai dalam 1 bulan gitu, atau berapa lama penyelesaian penyelesaian permasalahannya ini? Waktu itu relatif sebentar ya Mbak ya, karena memang waktu itu pokoknya semesta mendukung lah. Semuanya mau berkolaborasi. Jadi dari kayaknya tidak sampai sebulan kok waktu itu. Hitungan minggu lah. Jadi setelah rapat, kemudian kita semuanya sepakat, langsung eksekusi. Jadi waktu itu di kantor emang benar-benar milih milih orang-orang yang berkomitmen gitu dan punya Hmm, kemampuan untuk mengeksekusi gitu. oke, Jadi SDM memang benar-benar dipilih ya Mbak ya untuk menyelesaikan masalah. oke, oke, baik. Kemudian apa ya? Oke. Oh, di apa menghadapi masalah yang apa ini lumayan complicated ya. Saya sebagai orang awam mendengarkannya gitu kan. Apa terus butuh lagi apa ya memahamkan banyak kepala yang terlibat dalam apa dalam penyelesaian permasalahan ini itu apakah ada apa ya apa tekanan mungkin atau hambatan atau situasi sulit yang dihadapi apa selama penyelesaian permasalahan ini. Saya tadi sempat saya dengar kayak sepertinya semestanya semuanya mendukung ya gitu, jadi Ya, kayak apa lancar-lancar terus, tapi ya. apakah ada ini kendalanya yang terjadi selama proses penyelesaian masalah tersebut? Kendala sih ada, tapi tidak terlalu signifikan ya Mbak ya. Karena itu tadi ya, Pak. Pertama kita memang sudah sepakat di awal, sepakat untuk mengeksekusi. Kemudian kita itu kalau di BPHL memang waktu itu memilih orang-orang yang benar-benar paling ya istilahnya paling paling pinter lah waktu itu, yang sekiranya punya komitmen dan punya kompetensi untuk menyelesaikan hal itu. Jadi memang ketika SDM itu kompeten, punya Mm-mm. komitmen, kalau sudah kompeten kan berarti ngerti standar, Mbak ya. Ketika ngerti standar, berarti dia tuh bisa menganalisis gapnya apa, Mm-mm. nutupinnya seperti apa gitu. Dan tadi open minded. Jadi SDM yang ada waktu itu emang open minded semuanya, saling kerjasama kayak gitu. Jadi Hmm. kendala tidak begitu, karena ketika ada kendala, minta tolong dong ya, seperti ini gitu. Jakarta juga Hmm. via telepon aja, oke gitu loh. Oke, kita bantu. Hmm. Oke. Mas minta Tapi tolong bis Mas, ini kok ada kendala ya ini.
langsung dibuka ininya. Oh ya sudah diperbaiki gitu. Nah, kita buka lagi. Ah, Itu emang luar biasa oke. kan. Berarti kendala yang apa ada itu kan tidak terlalu signifikannya. Signifikannya itu berupa kayak Tidak, kendala teknis-teknis kecil gitu ya berarti ya? iya. Karena memang dari Oke. awal kita udah memiliki kesepakatan. Oke. Jadi memang Terus. udah deal. Jadi pokoknya gini, pada saat menyelesaikan suatu masalah emang eh, tujuannya apa emang harus clear. Hmm. Tujuannya apa, clear dulu, kemudian semua stakeholder komitmen, mau kolaborasi, pilih SDM yang kompeten, insya Allah selesai. Hmm. Oke. Kemudian baik. Apa yang saya dapat ya kata kunci dari penyelesaian proyek ini tuh ada di yang utama itu di open minded ya karena Hmm, membutuhkan berbagai apa ya menyatukan berbagai macam betul. pihak ya untuk berkolaborasi dari apa Ibu Neni sendiri gitu kan yang Ibu Neni lakukan untuk konsisten tetap open minded itu seperti apa gitu kan apakah ada apa ya eh, visi tertentu gitu yang Ibu Leni pegang, prinsip tertentu untuk oke, jadi aku harus konsisten nih open mindednya karena ya ini demi permasalahan ini selesai gitu kan emang nggak bisa diselesaikan sendiri, butuh bantuan dari Ya, berbagai macam pihak itu. Bisa diceritakan nggak terkait hal tersebut? ya. Kuncinya. Kalau kami di ASN itu kan ada 3 fungsi Mbak ya. Kalau sebenarnya, jadi terlepas dia itu kerja di mana, fungsinya itu pertama, kami itu ASN adalah pelaksana kebijakan publik. Mm-mm. Kedua, kami itu adalah pelayan publik. Yang ketiga, kami itu perekat dan pemersatu bangsa. Jadi itu Oke. memang harus dipegang oleh ASN gitu. Dan yang kedua bahwa se ya kan apa manusia tuh pengetahuannya kecil ya. Semakin kita belajar kayaknya semakin semakin banyak yang tidak kita ketahui gitu. Makanya ya memang Mm-mm. harus open minded. Oke, baik. Oke, bentar, Kak. Oke. Oke. Oh, kemudian tadi ada 3 fungsi ya terkait ASN itu sendiri gitu kan. Bu Neni udah sebutkan tadi ada 3 gitu kan. Boleh Hmm. nggak dijelaskan lebih detail lagi kayak bagaimana Ibu Neni memaknai 3 fungsi tersebut dalam apa dalam pekerjaannya Bu Neni sehari-hari gitu? Oke. Ya, kalau dari pribadi sih ya ya bekerja sebaik mungkin, Mbak. Sebagai Oke. kan selama ini yang apa ya? Stigmanya kan ASN itu jelek ya. Saya nggak mau kayak gitu. Oke. Baiklah. Oke, bentar. Oke, selain apa tadi ada 2 ingin bekerja sebaik mungkin, kemudian ya walaupun stigma ASN kan apa ya Ibu Neni sebutkan tadi sempat apa ya kurang baik gitu kan, tidak ingin Heeh. seperti itu. Apakah ada lagi gitu bagaimana Ibu Neni memaknai 3 fungsi dari ASN itu sendiri? Apakah ada lagi mungkin yang lebih personal dari Bu Neni sendiri muncul apa ya motivasi intrinsiknya Bu Neni sendiri? Apakah ada selain 2 itu tadi? Sebaik-baik manusia yang berguna untuk sesamanya. Oke, Itu sih. baik. Baik. Oke. Oke, baik. Kemudian Bu Neni tadi kan apa sempat di-mention juga bahwasanya ini apa berhasil ya dengan apa permasalahannya berhasil diselesaikan dengan kolaborasi dari berbagai macam pihak gitu kan. Pasti tentunya happy ya, senang proyek ini berhasil gitu kan. Tapi eh, berarti semua pihak itu merasakan apa ya kesenangan yang sama? Apakah maksudnya tanggapan dari atasannya Bu Neni itu seperti apa terkait keberhasilan apa penyelesaian masalah ini? Seneng, seneng banget. Oke, Seneng banget. oke. Semuanya happy waktu itu. Dari KPH-nya, dari bahkan masyarakatnya sendiri tuh happy banget itu. Oke, oke, Betul, oke. bisa. Jadi emang masyarakat Bali tuh nggak tahu ya. Mereka itu lebih
apa lebih taat gitu loh. Hmm, Lebih nggak bandel, iya nggak bandel. Mereka tuh taat-taat gitu loh. Masyarakat Bali itu emang kelebihan kalau menurut saya sih. Luar oke biasa oke loh oke. masyarakat Bali itu. Hmm. Hmm. Dia Berarti happy, selama happy mereka itu. penyelesaian Heeh. selama penyelesaian proyeknya tuh benar-benar apa ya, semua pihak-pihak yang terlibat itu kan selain emang udah karena dikurasi dipilih SDM yang benar-benar mau komitmen, Hmm, tetapi berarti semua di dalamnya itu memiliki satu visi yang sama ya, ingin mencapai yes, tujuan kayak betul, oke permasalahan ini harus mau betul, selesai gitu ya. betul, betul, Oke, betul. baik. Oke. Baik Ibu Neni, saya rasa untuk wawancaranya sudah sampai di sini. Yap. Eh, Oke, Ibu Neni udah menjawab banyak pertanyaan. Terima kasih Mm-mm. juga sudah berbagi pengalamannya. Siap, Saya sebagai orang yang awam ya, tidak berkecimpung di dunia kehutanan juga apa ya, em, mendengarkannya juga ikut seneng gitu. Permasalahannya akhirnya selesai dan kemudian apa ya? em, Tidak berhenti sampai sana, konsisten kan siap, ya tadi yang betul. seperti dibilang sama Bu Neni, semoga bisa konsisten terus gitu kan. Amin. Kemudian terima kasih Bu Neni atas waktunya yang sudah diluangkan pagi ini Siap, untuk bisa saya wawancarai. siap. Kemudian hasilnya bisa ditunggu ya, nanti saya kabarkan. Terima Oke. kasih Ya, banyak. terima kasih. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Chin Liv ya. Jangan live dulu, Oh, dokumentasi dulu. Wait, oke. wait.